أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya Takmir Al-Ghafur, dan saya para jamaah, para sedulur, alhamdulillah kalau saged silaturahmi datang panjenengan. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kula jenengan tambah panjang umur, diberikan rezekinya makin makmur, nasibe kula jenengan sak keluarga dados nasib ingkang mujur. Minjang ingkang sedo saged nikmat kubur oleh ampunane pangeran ingkang Maha Ghafur, nggih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan datang panjenengan terkait dengan malam ini. Tema yang sungguh sangat luar biasa, yaitu menjauhi apa tadi ya? Menjauhi kezaliman, nggih. Menjauhi kezaliman. Jamaah sekalian, tema ini insyaallah terinspirasi dengan Ramadan, di mana kula jenengan teringat dengan sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Abu Dawud, khamsun yuftirna, atau ada kalimat lain, khamsun muhlikatun lis-shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhru bisyahwah. Al-hadis. Jadi perusak pahala puasa kula jenengan, insyaallah kalau yang membatalkan puasa jenengan pasti semuanya mampu. Tidak mungkinlah jenengan poso-poso terus mokel terang-terangan gitu. Paling-paling yo ibu-ibu ngincipi tak setengah piring. Itu tapi kan jelas batal itu. Lek batalnya puasa jelas sekali, gampang. Sing rodok soro niku nek njaga kesempurnaane ya sah posone, ya sempurna ganjarane. Lha niki. Nah, maka ada 5 hal yang termasuk merusak pahala puasa. Yang pertama al-kadzibu, berkata dusta. Nah, mestinya kula jenengan sebagai seorang muslim dalam rumah tangga, dalam masyarakat kita ya harus bersemboyan tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua wal ghibah, ngerumpi, no secret. Nah, ambil ibu-ibu terus no emah gitu ya. Itu ghibah. Wan namimah, adu domba, tumbak cucuan ya. Kisahno dombane tinggi kambing hitam. Padahal domba juga enggak pernah mengadu orang lain. Jadi ketika manusia yang mengadu temannya disebut dengan adu domba. Sama dengan orang yang mestinya kumpul dengan suami istri karena tidak nikah, kumpul dinamakan kumpul kebo, padahal kebo enggak ngapa-ngapain. Loh, ngapunten. Enten tiyang sing penggaweane ngoten niku, kebetulan mahasiswi, culukane napa? Ayam kampus padahal pitik gak tahu kuliah. Jadi kula jenengan suka napa nggih? Memelencengkan perbuatan jelek itu kepada sesuatu atau orang lain. Nggih, gak gelem ngakoni kesalahan kula jenengan. Lah niki mangkane al-kadzibu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah wan nadhru bisyahwah, melihat sesuatu yang mengandung apa ya? Nek cara bahasane jenengan ndelok tapi disertai dengan nyetrum. Ana ampere lah niku termasuk merusak pahala puasa. Hadirin jamaah, 5 hal ini sebetulnya tidak secara literal kita pahami itu saja ndak. Ini sebuah filosofi dalam kehidupan kula jenengan bahwa amalan-amalan kula jenengan, nggih, eksistensi kula jenengan sebagai insan beriman ini akan bisa dirusak oleh amal-amal perbuatan yang mengandung kezaliman. Dan itu hanya contoh saja Bapak Ibu. Nggih. Terus artinya bukan berarti nanti di luar Ramadan kula jenengan boleh berbohong, boleh bujuki, niku tidak begitu. Ya,
Jadi itu hanya satu simbol bahwa kula jenengan dalam kehidupan kita ini di tengah-tengah masyarakat ini dilarang untuk berbuat satu kezaliman. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa di dalam Bidayatul Mujtahid itu di dalam syarahnya disebutkan kezaliman itu ada dibagi 3. Ada zalim yang sangat agung, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surah yang disebutkan di dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Ya, kezaliman yang paling besar yang sangat dahsyat adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang biasanya tahlil ya la ilaha illallah di masjid, begitu keluar masjid njaluk nang kuburane Mbah Sangkil. Lah niku termasuk zalim yang sangat agung. Nah, niki. Ingkang nomor kalih kezaliman yang disebut dengan zulmun insani. Kezaliman terhadap sesama manusia. Ngapunten ada hak dan kewajiban di antara kula jenengan yang kadang-kadang tidak terlaksanakan, bahkan kemudian kezaliman ini yang kemudian mengandung unsur kemaksiatan. Yang ketiga adalah zalimun alamiyun, kezaliman yang menyangkut ekosistem alam. Maka kula jenengan berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya, mengotori lingkungan termasuk kezaliman, membuang sampah sembarangan, ya, sehingga nanti kalau kemudian terjadi banjir atau gempa bumi, sok-sok kula jenengan nggih menyalahkan alam, padahal akibat dari perbuatan manusia. Makanya Allah menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sakjane ngono, ngoten lho gampangane, nggih. Sakjane ngono kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan itu bukan disebabkan lain kecuali perbuatan manusia sendiri. Ya. Makanya ngapunten baik secara langsung maupun tidak langsung. Nek secara langsung ya kula jenengan barangkali karena membuang sampah sembarangan. Lah mosok nang got ana kasur, ana amben, ana kursi barang. Gitu. Lah ini kan salah satu bagian dari kezaliman kita yang pada akhirnya mendatangkan secara langsung dari yang namanya kemurkaan Allah itu. Ada juga yang tidak langsung Bapak Ibu. Seperti perbuatan maksiat kula jenengan. Adanya musibah bermacam-macam itu ya bisa jadi karena perbuatan manusia. Sekarang ini sudah mulai kelihatan kok Pak. Yang namanya LGBT itu gitu. Lesbi terus gay, biseksual terus transgender gitu. LGBT. Makanya musibahnya LGBT. Longsor, gempa, banjir bandang, tsunami. Ibu-ibu kene ya ana LGBT. Lontong gule botok tempe. Perbadokan jenengan Bu. Hadirin para rawuh rahimakumullah, dan ini berarti menggambarkan bahwa kemaksiatan ini salah satu bingkai dari kezaliman seorang manusia yang pada akhirnya cepat atau lambat, kecil maupun besar, ya, yang akan mengakibatkan satu kebinasaan. Maka di dalam sahihnya riwayat dari Imam Al-Ghazali itu menyebutkan yang kemudian disinyalir oleh Imam Ibnul Qayyim, di sana ada beberapa dampak negatif dari perbuatan kezaliman yang dibingkai dengan kemaksiatan. Antara lain membuat qalbun zulmun, ya, atau zulmul qalbi, kezaliman seorang manusia. Kemaksiatan yang dilakukan oleh semua manusia itu akan membuat hatinya menjadi gelap gulita. Ini diambil dari satu ayat Al-Quran, surah Al-Hasr itu kan. Wala takunu kalladzina nasullah. Ya. Terus apa itu ya? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bagus ibu ya. Allah. Bapak-bapak ngowoh. Kuatire ceramah gak mari-mari. Ndak usah suwe-suwe Pak, ya rada ngantuk ning soalnya sedina mboten laren blas. Nggih, ada 3 radio yang saya. Adik kula ceramah mboten usah suwe-suwe, jenengan nek pengen mirengaken swara kula lebih indah lagi.
suara muslim itu 3 kali